Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas besar utilitas bangunan. Pertama, sini ada regulasi untuk fungsi bangunan itu sebagai apartemen dengan satu unitnya berjumlah 3 kamar. Lalu luas lahannya 5.000 meter persegi, KDB-nya 70%, KLB-nya 7, KTB-nya 1,2 dengan jumlah basementnya 2 lantai. Selanjutnya ada perhitungan regulasinya. Untuk KDB 70% dengan luas lahan 5.000 meter persegi, maka hasilnya 3.500 meter persegi. Selanjutnya ada KLB-nya 7, lalu dikalikan dengan luas lahannya 5.000 meter persegi, hasilnya 35.000 meter persegi. Untuk jumlah lantai 35.000 meter persegi dibagi 3.500 meter persegi, jumlahnya ada 10 lantai. Selanjutnya KTB 1,2 dikali 3.500 meter persegi sama dengan 4.200 meter persegi. Di sini untuk KTB-nya 4.200 meter persegi itu untuk basement 1 luasannya mengikuti lantai dasar yaitu 3.500 meter persegi. Nah, sisa dari 4.200 kurang 3.500 meter persegi itu akan dijadikan sebagai basement 2. Nah, untuk koefisien luas lantai efektif bangunan apartemen sesuai dengan buku insinyur gini, halaman 10 tabel 2.1 itu tertulis 0,64. Jadi dalam perhitungannya itu 3.500 meter persegi dikalikan dengan koefisien luas lantai efektif 0,64, jadi hasilnya 2,240 meter persegi. Ini hasil dari luasan lantai efektif untuk apartemen. Dari 3.500 meter persegi dikurangi dengan hasil dari perhitungan koefisien lantai efektif yaitu 2.240 meter persegi, hasilnya 1.260 meter persegi. Ini sebagai sisa dari lahan tersebut. Selanjutnya perhitungan untuk jumlah unit apartemen 2.240 meter persegi dibagi 100 meter persegi sama dengan 22,4 unit, atau kita bulatkan menjadi 22 unit per lantai. 22 unit per lantai dikalikan dengan 9 lantai yaitu 198 unit. Nah, untuk satu lantainya yaitu lantai dasar itu dijadikan sebagai podium. Jadi lantai 2 sampai lantai 10 itu sebagai hunian apartemen. Untuk jumlah penghuni apartemen dalam satu unit apartemen itu perkiraan kapasitasnya 4 orang penghuni dikalikan dengan 1.4 orang penghuni dikalikan dengan 198 unit dalam satu gedung, yaitu berjumlah 792 orang. Jadi dalam satu gedung apartemen terdapat 792 orang dengan jumlah 198 unit apartemen
per satu unitnya berkapasitas 4 orang. Selanjutnya ini perhitungan kebutuhan air bersih. Untuk kebutuhan air bersih itu kan ada air dingin dan air panas. Di sini kebutuhan air bersih untuk air dingin dalam satu hari pada bangunan apartemen itu 135 sampai 225 liter per hari. Lalu untuk kebutuhan air panas per hari, di sini ada sanitasinya berupa shower dan bak mandi. Untuk shower 45 liter per orang itu untuk kebutuhan air panas dalam sehari. Selanjutnya untuk kebutuhan air panas sanitasi bak mandi sekitar 135 liter untuk per orang. Kita jumlahkan 45 liter per orang untuk shower dijumlahkan dengan yang bak mandi, untuk jumlah totalnya itu 180 liter per orang dalam sehari untuk pemakaian air panas. Selanjutnya kebutuhan air per meter persegi bangunan. Menurut buku Insinyur Zimmy, untuk gedung apartemen itu kurang lebih 20 liter dalam per hari. Jadi luas gedung apartemen dikalikan dengan 20 liter per hari. Jadi 35.000 meter persegi dikalikan dengan 20 liter sama dengan 700.000 liter per hari. Selanjutnya ada kebutuhan air bersih untuk hitungan satu unit apartemen. Di sini untuk air dingin sesuai dengan yang di buku itu 135 liter per hari dikalikan dengan 4 orang sama dengan 540 liter per hari. Untuk air panasnya 180 liter per hari dikalikan dengan 4 orang, maka hasilnya itu 720 liter per hari. Jadi kebutuhan air bersih dalam satu unit apartemen dengan perkiraan kapasitas 4 orang per menit membutuhkan 1.260 liter per hari. Selanjutnya kebutuhan air bersih dingin, air dingin dan air panas untuk satu gedung atau 198 unit apartemen per hari, yaitu 1.260 liter per hari dikalikan dengan jumlah unitnya 198 unit, maka hasilnya itu 249.480 liter dalam satu hari. Selanjutnya perhitungan kebutuhan boiler. Dalam rumus 20 liter per PK per jam dikalikan dengan jumlah unit 198 unit, maka hasilnya 3.960 liter. Untuk total kebutuhan air bersih dalam satu gedung apartemen, di sini rumusnya tidak sama dengan volume air boiler ditambah volume air keseharian ditambah volume air kebakaran. Nah, untuk perhitungan volume air kebakaran, sini perhitungan pencegahan kebakaran. Untuk klasifikasi bangunannya yaitu bangunan apartemen termasuk klasifikasi bangunan kelas. Jadi satu unit hidran itu berjarak per 800 meter persegi. Untuk hitungannya, luas lantai dibagi dengan 800 meter persegi, jadi 3.500 meter persegi dibagi dengan 800 meter persegi, maka hasilnya 4.375. Kita bulatkan hasil tersebut menjadi 5 unit hidran per lantai. Karena jumlah lantai dalam satu gedung ini yaitu 10 lantai, maka 5 unit tersebut dikalikan dengan 10 lantai. Nah, jumlah totalnya itu 50 unit hidran indoor dalam satu gedung apartemen. Selanjutnya untuk perhitungan volume air kebutuhan hitam selama 60 menit. Daya pancar air sama dengan 500 galon per menit.
Yaitu perhitungannya 5 unit hidran dikalikan dengan 200 galon dikalikan waktunya 60 menit, maka jumlahnya 60.000 galon. Dalam 1 galon itu berjumlah 3,8 liter. Jadi 60.000 galon dikali dengan 3,8 liter sama dengan 228.000 liter per hari. Itu volume air kebutuhan hidran selama 60 menit. Selanjutnya volume air hidran untuk gedung apartemen. Untuk 50 unit hidran dalam satu gedung dikalikan dengan 228.000 liter sama dengan 11.400.000 liter. Ini merupakan volume air hidran untuk dalam satu gedung apartemen. Dan itu di bawah ada sprinkler apartemen. Untuk perhitungan jumlah kebutuhan sprinkler itu 3.500 dibagi dengan 20 meter persegi per buah. Jadi 175 buah sprinkler per lantai dikalikan dengan 10 lantai, maka hasilnya ada 1.750 buah sprinkler dalam satu gedung apartemen tersebut. Untuk perhitungan volume airnya 170 buah dikalikan dengan 2,25 dikali 3,8 liter, maka hasilnya 1.496,25 liter per lantai. Karena jumlah ada 10 lantai, maka hasil tersebut dikalikan dengan 10 lantai yang memiliki jumlah 14.962,5 liter. Selanjutnya ada perhitungan kebutuhan sprinkler basement. Untuk basement 1 dengan luas lahan basement itu 3.500 meter persegi dibagi dengan 20 meter persegi, maka jumlah sprinkler di basement 1 itu 175 buah. Untuk volume airnya 175 buah dikalikan dengan 2,25 dikali 3,8 liter, maka hasilnya 1.496,25 liter untuk basement 1. Untuk basement 2 luasannya 700 meter persegi dibagi 20 meter persegi, jadi jumlah sprinklernya ada 35 buah. Untuk volume air 35 buah dikali 2,25 dikali 3,8 liter, maka hasilnya yaitu 299,25 liter. Untuk total keseluruhan air di basement 1 dan basement 2 yaitu 1.795,5 liter. Nah, untuk total untuk keseluruhan kebutuhan air dalam pencegahan kebakaran totalnya itu 11.419,758 liter. Hasil dari total kebutuhan air pencegahan kebakaran ini dijumlahkan dengan total dari kebutuhan air bersih dalam apartemen dan kebutuhan air boiler. Air bersih dalam satu apartemen yaitu 249.480 liter ditambah dengan 3.900 liter ditambah 11.419.758 liter, maka hasilnya 11.670,9 liter. Untuk volume tanah atau penyimpanan airnya itu menggunakan aerator tanah ke atas dengan 40%
Lalu untuk diameternya tangki bawah 60%. Selanjutnya perhitungan air kotor. Kebutuhan sanitasi dalam saluran pertanian yaitu ada kloset 2 buah, lalu ada wastafel 2 buah, shower 2 buah, bak cuci dapur 1 buah, bak cuci kamar 1 buah. Nah, sanitasi sanitasi dilakukan dengan jumlah unit apartemen yang ada dalam gedung. Jadi untuk kloset dikalikan dengan 198 unit, total jadi 380 kloset. Selanjutnya wastafel dikalikan dengan 190 unit, maka total 396 buah wastafel. Selanjutnya shower, jumlah total 362 shower. Untuk bak cuci dapur total 198 buah bak cuci dapur. Bak cuci pakaian total 198 buah bak cuci pakaian. Selanjutnya ada sanitasi lantai dasar atau di area podium. Untuk jumlah kloset itu 12 buah kotak, wastafel 14 buah, untuk uriner dan uriner. Selanjutnya ada kebutuhan sanitasi basement. Di sini terhitung untuk 2 basement. Klosetnya 6 buah, dalam 1 basement itu dikalikan 2, itu ada 10 buah kloset. Lalu wastafel dikali 2 basement total 12 buah. Lalu uriner 2 buah dikali 2 basement, jumlahnya 6 uriner. Nah, untuk total kebutuhan sanitasi dalam satu gedung apartemen yaitu kloset berjumlah 418 buah, selanjutnya ada wastafel jumlah total 422 buah, shower 396 buah, bak cuci dapur 198 buah, bak cuci pakaian 198 buah, dan uriner berjumlah 12 buah. Selanjutnya septic tank. Untuk dimensi septic tank standar dari peraturannya itu 480 sama dengan 32 meter persegi dengan ukuran ruangannya dikali 7 dikali 2,1. Maka hasil dari perhitungan itu yaitu 79 orang bagi 480 orang sama dengan 1,65 buah, atau kita bulatkan menjadi 2 buah septic tank. Nah, 2 buah septic tank ini masing-masing septic tank 232 meter persegi. Jadi kalau 2 buah septic tank maka dikalikan dengan 32 meter persegi, total jadi 60 meter persegi. Nah, untuk perakiraan saluran septic tank yaitu 64 dikali 0,20 sama dengan 1,28 meter kubik. Ini untuk hasil volume minimalnya. Lalu ada 64 meter persegi dikalikan dengan 0,24, hasilnya 1,54 meter kubik. Ini untuk saluran maksimal. Nah, jadi kita maksudnya hasil volume maksimalnya yaitu 1,54 meter kubik dikali 2 septic tank sama dengan 0,77 meter kubik per septic tank. Selanjutnya perhitungan pipa air hujan. Untuk luas APK itu seluas 3.268,8 meter persegi. Diameter pipa yang digunakan itu 8 inci. Untuk volume air 3.470 liter per menit. Rata-rata hujan di sekitaran apartemen tersebut yaitu 500 mm meter persegi per jam sama dengan 8 liter dalam waktu 1 menit.
Selanjutnya perhitungannya yaitu 3.268,8 meter persegi dikalikan dengan 8 meter per menit 8 meter per menit sama dengan 26.150,4 liter dalam per menit. Nah, 26.150,4 liter per menit kita bagi dengan volume dari diameter pipa diameter 8 inci, yaitu 3.420 liter per menit sama dengan, jadi hasilnya itu 7,53 atau kita jumlahkan menjadi totalnya yaitu 8 pipa yang berdiameter 8 inci. Selanjutnya ada perhitungan pengolahan sampah. Dalam bangunan apartemen itu perkiraan 1 kilonya untuk per orang dalam 1 hari. Jadi jumlah penghuni satu gedung totalnya itu ada 792 orang, maka 792 orang itu dikalikan 1 kilo per orang sama dengan 792 kilo sampah dalam 1 hari. Selanjutnya untuk perhitungan transportasi vertikal dalam gedung apartemen ini menggunakan transportasi vertikal yaitu berupa lift dan tangga. Nah, untuk menghitung kebutuhan lift, di sini jumlah lantainya 10 lantai ditambah 12-nya, jadi ada 12 lantai. Luas lantai sama dengan 3.500 meter persegi. Tinggi lantai-lantainya yaitu 3,6 meter. Nah, selanjutnya kita menentukan HC-nya dulu atau handling capacity-nya dulu. Rumusnya PHC dikali populasi bangunan. Untuk PHC-nya di sini menggunakan 7%, lalu populasi bangunannya dalam keseluruhan satu gedung apartemen itu 820 orang, hasilnya 57,4. Kita buatkan jadi 58. Selanjutnya kita menentukan spesifikasi dari lift tersebut. Di sini car capacity-nya itu 2.000 sampai 2.200 kg. Lalu untuk minimum car speed-nya 350 sampai 400 fpm. Lalu untuk car trowel yaitu 0 sampai 125 feet. Nah, di sini rumusnya T sama dengan 2 kali H ditambah 4 kali S dikalikan N dikurang 1 ditambah S dikali 3 dikali M plus 4 dibagi S. Ini angka-angkanya kita masukkan 2 dikalikan H-nya 3,6, H-nya itu tinggi antar lantainya, lalu ditambahkan 4 dikali 2,5 ini waktunya itu 2,5 detik. Lalu N-nya jumlah lantainya ada 12 dikurang 1 plus 2,5 tadi waktunya 2,5 detik dikalikan 3 kali 10 plus 4, maka hasilnya 274,2 detik. Nah, untuk menentukan jumlah liftnya, rumusnya WT sama dengan T dibagi N. WT-nya kita 70, lalu T-nya 274,2
2 detik dibagi N, maka N-nya itu 274,2 dibagi 70, maka hasilnya 3,91 atau dibulatkan menjadi 4 lift. Untuk WT-nya perhitungannya sama dengan 274,2 detik dibagi dengan 4 lift. Jadi bisa notnya kalau katanya itu uang kas yang itu kaos maka itu apaan ada apa memang? Maka waktu tunggu dari lantai 1 ke lantai 2 dan seterusnya angka-angka itu sekitar 48,5 detik. Selanjutnya perhitungan pengalaman buatan. Pertama waktu 1 untuk ukurannya panjangnya 3 meter, lebarnya 3 meter, lalu tinggi plafonnya 2,5 meter. Nah, untuk standar AC kamar tidur itu 5. Lalu untuk rumusnya CFM dengan P dikali L dikali T dikali AC dikali 35,31 dibagi 60. Kita masukkan angka tersebut ke dalam rumusnya, maka hasilnya 74,151 BTU per jam. Nah, dari hasil ini dalam ruangan kamar tidur membutuhkan 1 AC dengan 3,4 PK. Untuk kamar tidur pria kebutuhan AC sama seperti kamar tidur pertama, jadi nanti 7,151 BTU per jam itu dikalikan 2. Selanjutnya kamar tidur utama panjangnya 3,5 meter, lebarnya 4 meter, tinggi plafonnya 2,8, lalu AC-nya 5. Rumusnya sama kayak tadi, CFM sama dengan P kali L kali T kali AC dikali 35,31 dibagi 60, maka hasilnya 119,346 BTU per jam. Dalam satu ruangan kamar tidur utama ini membutuhkan 1 AC dengan 1 PK. Lalu perhitungan ruang keluarga. Ukuran ruang keluarganya panjangnya 5, lebarnya 3, panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter, tinggi plafonnya 2,8 meter. Lalu AC-nya di sini standar 6. Untuk rumusnya sama, CFM sama dengan P kali L kali T kali AC kali 35,31 dibagi 60. Untuk jumlahnya itu 148,3 BTU per jam. Maka dalam satu ruangan keluarga ini membutuhkan 1 AC dengan 1,5 PK. Selanjutnya ada ruang dapur, panjangnya 5 meter, lebarnya 2 meter, tinggi plafonnya 2,8 meter. Nah, standar AC-nya itu untuk dapur 10, maka hasil perhitungannya 164,78 BTU per jam. Ini membutuhkan 1. Selanjutnya ada toilet 1. Toilet 1 sama toilet 2 itu ukurannya sama, maka nanti dari perhitungannya kita kalikan 2. Untuk total pendirian dari ruang tadi yaitu 600 Nah, ini kita pakai ke TPR atau level dalam maka
hasil penelitian dibuatkan di 0,1 hari. Nah, di sini fungsinya yaitu 300, lalu luas unit dikalikan dengan 300 loop nah dengan selanjutnya LED 12 watt output cahaya yaitu 1000 jadi kebutuhan dalam satu unit apartemen yaitu 30.000 dibagi dengan 1000 lumen hasilnya 30 unit lampu dalam satu unit apartemen. Total listriknya 30 unit lampu dikalikan dengan 12 watt maka hasilnya 362. Lanjutnya perhitungan sistem penangkap petir. Untuk instalasi penangkap petir pada bangunan, rumusnya F dengan A plus B plus C plus D dan plus E. Nah, untuk indeks nilai A di sini 1, lalu indeks nilai B nya 1, indeks nilai C nya 6, indeks nilai D nya 5, indeks nilai E nya 6. Nah, dari indeks tersebut kita jumlahkan maka hasilnya itu 14. Untuk kebutuhan penangkap petir Franklin di sini luas apartemennya 3.268,8 meter persegi. Lalu luas perlindungan, perhitungan luas perlindungan satu penangkap petir yaitu 3,14 dikali 14, maka hasilnya 615,75 meter persegi. Untuk jumlah penangkap petirnya jadinya 5,3, kita buatkan menjadi 6 penangkap petir. Nah, ini selanjutnya kebutuhan gambar kerjanya. Di sini ada setting dan ada bahasa jenis tipikal lantai 2 sampai lantai 10 dan lain-lain. Sehingga bulan puasa dan makan ada pakai gula, pakai sirup, ini ada dana bekas dan kotor bebas meluap, dana hidran indoor dan sprinkler lantai dasar, dana hidran indoor dan sprinkler lantai tipikal 2 sampai 10. Ini basement 1-nya, basement 2-nya. Lanjutnya ada dana transportasi vertikal lantai dasar. Untuk yang biru ini tangga utama, lalu ini ada di dalam kepala itu ada 4 tangga darurat dan 3 lift. Nah, untuk akses menuju basement 1 itu menggunakan ramp. Basement 2 juga menggunakan ramp. Terus ini ada dana pengawalan dasar. Dalam nada dasar itu ada unit akses pit, exhaust, akses sentral,
Lalu untuk di lantai tipikalnya ada access bit, access. Untuk akses sentralnya itu berada di hanya di koridor saja. Nah, ini ada penawaan buatan di basement 2. Kemudian ini pencahayaan buatan di lantai dasar. Ini dana pencahayaan buatan di lantai tipikal 2 dan 10. 2 sampai 10. Lantai 10. Tidak luar biasa buat numpuk di badan saya, jadi saya hari ini saya belum minum. Soalnya tadi pagi ke sekolahan dekat pension gitu kan. Kalau ayah kan udah pengobatan lama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.